Oke, selamat malam semuanya, Mas Dova, Mas Rauf, dan teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Pranala Institute. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Madenovi. Saya adalah moderator pada diskusi malam hari ini. Oke, untuk teman-teman, mungkin ada beberapa yang baru bergabung di Pranala Institute. Jadi sesi berbagi ini adalah salah satu bagian diskusinya Pranala Institute. Kami mengundang narasumber dari berbagai disiplin ilmu, dan narasumber ini nanti yang akan membagikan perspektifnya kepada teman-teman semuanya. Nah, sesi berbagi hari ini adalah sesi berbagi yang kedua. Kalau sebelumnya kita juga bahas sastra dengan Pak Rokib, hari ini kita kembali bahas sastra dengan Mas Wafa. Oke, untuk teman-teman yang ingin mengetahui info nanti lebih lanjut di jadwal kelas mendatang, kita ada beberapa media sosial, ada website, ada Instagram, dan juga YouTube juga bisa teman-teman cek. Nah, di sesi berbagi hari ini kita akan mendiskusikan salah satu multidisiplin, disiplin sastra. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman yang bergabung di sini ada yang menggeluti sastra. Saya lihat di sini ada Mas Torik. Ini cutting saya. Oke, beberapa teman-teman di sini ada yang menggeluti sastra atau minimal membaca, mengapresiasi sastra, atau mungkin hanya sekedar hobi, atau malah dari beberapa teman-teman ini awam mungkin dengan sastra. Kalau misalnya teman-teman mendengar istilah sastra, kira-kira ini sebagai pertanyaan pembuka nih, kira-kira apa yang muncul di benak teman-teman? Saya pingin tes suara dulu. Mungkin dari em, Mas Torik. Mas Torik ini pegiat sastra kayaknya nih. Mas Torik, Ya, halo, halo. halo Mas Torik. Ya, Mas, hah? saya ada satu pertanyaan buat pemantik hari ini, buat Ya, pembuka. Mas Torik ini kan saya taunya sebagai mahasiswa sastra Indonesia. Kira-kira yang pertama kali muncul ketika Mas Torik mendengar sastra, kata sastra, kira-kira apa, Mas? apa ya? Sastra itu sesuatu yang tidak bernilai finansial. Susah untuk bernilai finansial itu aja sih. Untuk hari ini, pikiran saya lebih realistis ya. Oke, sastra tidak bernilai finansial. Oke, makasih Mas Torik. Itu dari Mas Torik. Satu lagi, saya mau dengar. Kalau Mas Topan, Ya, halo. halo Mas Topan. Saya ada satu pertanyaan. Kalau Mas Topan dengar kata sastra, kira-kira apa yang pertama kali muncul di benak Mas Topan? Waduh, apa ya? Silakan. Mungkin bacaan, Mbak ya. Boleh. Sorry, Mbak, ini lagi di tempat keramaian. Aman, Mas. Gimana, Mas? Oke, mungkin eh, bisa dilanjutkan, Mbak. Oh, Agak gitu. berisik. Oke. Sip. Nanti bisa dimasukkan di sesi berikutnya. Kalau biasanya sastra kita duga sebagai sesuatu yang identik dengan bahasa yang daki-daki, puitis, mungkin ada beberapa yang menyebutnya dengan nyastra, sehingga memberikan cap kepada sastra ini sesuatu yang bagi orang awam sulit untuk dinikmati dan dimengerti. Lalu, apakah memang sastra demikian? Apakah karena hal ini sastra akhirnya menjadi berjarak untuk kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada
Mas Abu Wafa. Saya sapa dulu. Selamat malam, Mas Wafa. Ya, malam. Aman, Mas ya? Aman-aman. Kedengaran ada suara saya? Oke, aman, Mas. Oke. Mungkin yang belum kenal, ini kayaknya udah terkenal sih Mas Wafa. Beliau adalah penulis buku puisi Cara Menghitung Anak yang terbit tahun 2017 dan Budi sedang membaca Halaman Rumah baru terbit tahun lalu saat Mas Wafa aktif sebagai mahasiswa magister sastra di UGM. Nah, hari ini Mas Wafa akan membagikan perspektifnya tentang sastra sesuai dengan tajuk kita hari ini adalah seberapa dekat, jauh, dalam, dan luas sastra untuk kita. Seperti biasa, nanti Mas Wafa akan menyampaikan materinya, kemudian nanti dilanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, kepada Mas Wafa, disilakan. Oke, selamat malam semuanya. Ini malam ini saya pakai kaos dari Pranala ini. Loh, ya. Oke, jadi malam ini adalah bentuk eh maksudnya selama pendidikan kelas S1 dan S2 ini saya kemudian melihat bahwa sastra itu sebenarnya mudah dipahami. Kemudian saya akhirnya menyimpulkan ke dalam 4 poin ini agar kiranya kita bisa tidak memiliki pikiran rumit dalam menghadapi sastra gitu. Intinya itu. Jadi di sini lanjut next. Jadi saya melihat bahwa masalah dasar kita dalam menghadapi sastra itu selalu melihat sastra itu menggunakan bahasa yang rumit. Terus saking rumitnya itu sulit dipahami. Jadi kita selalu beranggapan bahwa selalu mencari makna. Ini maknanya apa? Terus lagi ini hubungannya apa dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain juga kita melihat bahwa sastra itu selalu mendayu-dayu. Itu terbukti bahwa sastra diidentikan dengan mungkin kalian sering mendengar tentang yang di Instagram sama TikTok itu kan apa sas- sastra yang ini loh senja-senja gitu kan. Nulis tentang senja gitu kan. Nah, di situ saya melihat bahwa sastra bukanlah yang demikian. Ya memang itu kalau termasuk di dalam sastra tapi tidak sesempit itu gitu kan. Oke, next. Nah, kemudian saya melihat bahwa dalam melihat sastra kita berhadapan ke dalam 3 hal ini. Yang pertama, seperti kita ketahui sejak dulu mungkin sejak SD ya selalu ada puisi dan prosa. Prosa ini bisa berbentuk cerpen atau novel atau bahkan ke naskah drama. Kemudian puisi ini juga bisa dalam perkembangannya bisa berbentuk sedikit prosa. Makanya ada puisi prosaik gitu. Maksudnya bentuknya itu benar-benar prosa tapi dianggap sebagai puisi. Kemudian di sini dalam bentuknya sastra selalu ada struktur teks atau konteks. Jadi inti teks dan konteks itu selalu berhubungan dengan kalau teks itu saat kita SD dulu, oh kok SD, SMP sama SMA, belum masih sebelumnya ya, itu lalu kita disuruh melihat untuk melihat tokoh, alur, sudut pandang, begitu kan ya. Tokohnya siapa, terus alurnya itu maju apa mundur atau bolak-balik, kemudian sudut pandangnya itu apa, apakah orang pertama, orang ketiga, dan lain sebagainya. Kemudian latarnya itu
juga bisa tempat, waktu, dan situasi. Maksudnya itu di dalam karya sastra itu merepresentasikan tempat di mana, waktunya kapan, dan situasinya itu bagaimana. Dan tempat itu tidak selalu bersifat lokasi, bisa bisa apapun yang ditinggali oleh tokoh. Kemudian waktu itu bisa berupa berapa lama atau eh, waktunya. Kemudian situasinya bisa sedih, terus senang, marah, dan sebagainya. Oh ya, yang tadi tokoh itu saya lanjutkan lagi, mungkin terlewat. Jadi tokoh itu tidak selalu berupa manusia, bisa berupa hewan atau benda yang menjalankan alur tersebut. Begitu. Jadi struktur teksnya intinya begitu. Lah, eh, sastra sendiri tidak kurang kurang matang, maksudnya kurang baik jika tidak membawa konteks. Konteks di sini bisa berupa merepresentasikan sesuatu, maksudnya itu cerminan sesuatu. Itu bisa biasanya kan karya sastra tertentu merepresentasikan suatu zaman, kemudian suatu keadaan. Sebagai contoh kayak novel ini, Laut Bercerita kan merepresentasikan zaman Orde Baru saat aktivis itu diculik. Begitu. Jadi selalu karya sastra itu selalu harus merepresentasikan sesuatu. Lah, representasi yang bagaimana itu di bagian di bawah itu ada budaya, politik, agama, lingkungan, seks, dan ras. Budaya ini menyangkut eh, tradisi atau hal yang berkenaan dengan lingkungan terkait yang hubungannya dengan tempat tadi. Kemudian politik bisa tentang pergulatan di dalam karya itu, kan biasanya ada yang berhubungan dengan negara. Kemudian agama, banyak ini karya sastra yang membawa agama. Kemudian lingkungan itu bisa berupa karya yang ini membawa jargon-jargon lingkungan gitu. Contohnya seperti ka- karya siapa ini? Vegetarian gitu kan. Terus seks itu yang sekarang lagi digencar-gencarkan. Seks ini bukan ke jenis kelamin tapi pergulatan, oh bukan bukan kegiatan seks tapi pergulatan jenis kelamin. Bisa dikatakan feminisme gitu kan. Mengenai ketimpangan-ketimpangan antara wanita dan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ras ini masih berhubungan dengan budaya tadi. Jadi ada beberapa karya yang mengangkat ras tertentu. Banyak sekali itu. Contohnya itu seperti karya yang ini, eh, karyanya Romo Mangun yang Roro Mendut, terus karya yang Aceh itu lupa saya, tentang kebakaran itu dan lain sebagainya, itu masih banyak lagi gitu. Jadi selalu dasar berpikir sastra itu selalu berhubungan dengan teks dan konteks. Jadi strukturnya bagaimana, kemudian dia merepresentasikan konteks apa, begitu. Selalu begitu. Oke, lanjut. Lah, di sini saya sempat mengenai dasar berpikir tadi, saya sempat ragu dan bingung. Maksudnya itu
antara dekat, jauh, dalam, dan luas ini tidak nantinya tidak bersifat ketat. Jadi bisa satu dan lain itu bergantung cara pandang kita. Jadi saya hanya memantik hanya menyimpulkan bagaimana pandangan saya terhadap sastra selama ini gitu kan, selama saya menempuh S1 dan S2 gitu. Jadi bisa nanti kalian refleksikan bersama apakah itu memang relevan atau tidak begitu. Oke, selanjutnya. Lah, untuk bagian pertama, seberapa dekat sastra untuk kita, ini dari segi bentuk. Segi bentuk itu maksudnya itu kita bisa melakukannya sendiri, bisa menuliskannya sendiri, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sastra gitu, yaitu yaitu menulis diari. Ya, kan diari kan selalu berhubungan dengan tokoh, kemudian alurnya, terus situasinya itu bagaimana. Itu selalu begitu diari, bentuk diari itu. Jadi kita bisa melihat semacam itu. Kemudian yang kedua, personal. Lah, tanpa kita sadari sebenarnya gosip. Eh, kita bercerita kepada teman, menggosip tetangga gitu, itu adalah bentuk bagian dari sastra. Karena bentuk itu selalu seperti yang saya katakan tadi, selalu membawa tokoh dan alurnya bagaimana. Maksudnya kayak anak ini loh begini-begini. Selalu kan ada begitu. Walaupun kita membicarakan kucing, itu tetap ada hal yang di, dibawa oleh kucing itu. Contohnya kucing tetangga loh begini, 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 begitu kan. Lah, mengapa gosip itu di ini masuk ke wilayah gosip itu bisa secara luas, bisa masuk ke sastra lisan. Jadi kita tidak bisa memverifikasi gosip itu benar apa tidak. Lah itu dengan sastra lisan. Jadi bentuknya itu anonim gitu kan. Saya sama sekali tidak tahu apakah itu valid apa enggak sampai kita mengetahui dari sumber aslinya. Sastra lisan juga begitu. Sastra lisan perbedaannya, sastra lisan itu me- selain anonim dan apa namanya hanya dikatakan atau diteruskan dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita. Sastra bedanya dengan gosip tadi, sastra lisan lebih mewakili konteks. Jadi kita bisa lihat sastra lisan itu konteks di lingkungan tersebut itu bagaimana. Contohnya itu seperti cerita Joko Tarub gitu kan, atau cerita Joko Dolok. Itu ke keberadaannya memang ada naskahnya, tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang itu tidak tahu sumbernya, sehingga itu bisa dikatakan sastra lisan. Atau contohnya lagi itu apa ya? Jadi ininya begitu. Semisal ini lagu lirik-lirik kemarin ada teman saya yang mempresentasikan adu kacang itu loh, adu kacang lupa ya judulnya itu. Di TikTok banyak kok adu kacang itu kan. Itu masuk ke sastra lisan. Jadi sumbernya tidak ada dan anonim, penciptanya tidak ada, itu bisa masuk ke sastra lisan. Jadi intinya pada seberapa dekat ini kita sebenarnya mengalami dan mendengar atau menghadapi sastra itu secara dekat, yaitu bisa lewat diari, gosip, dan cerita-cerita
desas-desus di lingkungan kita gitu kan. Oke, selanjutnya. Lah ini bisa dibilang lawannya dari seberapa dekat tadi, yaitu seberapa jauh sastra untuk kita. Di bagian ini bentuk mengalami perlawanan yang awalnya itu tadi sangat sederhana berupa diari atau gosip. Di sini bentuk kita bisa melihat puisi-puisi rumit. Puisi-puisi rumit ini kita hampir kesulitan untuk memaknai atau memahami puisi tersebut. Salah satu contohnya puisi Afrizal Malna. Hampir semuanya puisi Afrizal Malna itu sulit untuk dipahami. Begitu. Jadi dia menjauhi pakem, menjauhi apa yang menjadi hal yang umum di sastra, sehingga dia menciptakan puisi semacam itu. Kemudian karya, lah itu kan tadi termasuk karya melawan pakem. Maksudnya itu ada beberapa karya yang memang diciptakan oleh penulisnya yang untuk melawan pakem. Contohnya ada novel yang nirnarasi. Itu salah satu contohnya itu buku puisi buku puisinya Martin Suryajaya yang tertinggal tiga Apo itu tertinggal lupa saya judulnya. Pokoknya puisi abskur, kumpulan puisi abskur itu loh. Lah itu kan dia menyusun puisi tapi seolah-olah orang lain yang menyusun begitu. Jadi ada pakem-pakem yang dilawan. Sehingga kita kesulitan apakah ini bentuk termasuk bentuk yang mana dan lain sebagainya. Terus karya melawan pakem lagi itu ada ada puisi yang bentuknya menyerupai cerpen atau sebaliknya cerpen yang menyerupai puisi itu. Dan wilayahnya ini kan tadi berupa bentuk dari wilayahnya sendiri itu kita bisa melihat eh, mengenai seberapa jauh sastra itu berjarak. Berjarak di sini berarti wilayah. Tidak tidak selalu sastra itu ditulis di lingkungan kita sendiri. Sebagai contoh sastra perjalanan itu menulis tentang tempat yang kita singgahi sejenak. Semisal kita berkunjung ke Kalimantan, ke Maluku dalam waktu seminggu atau 1 bulan, dan kita menuliskan tentang itu. Lah itu masuk ke sastra perjalanan. Kemudian poskol itu tentang, sebenarnya poskol itu lebih kepada bagaimana warisan-warisan kolonial diturunkan ke zaman saat ini. Atau karya sastra yang menunjukkan kekuasaan kolonial dan menunjukkan bagaimana eh, kekuasaan kolonial setelahnya itu. Kalau dilihat dari jarak ja- apa jarak penulis dari tempat tinggal kunjungnya, kemudian kalau sastra perjalanan itu kalau poskol itu lebih kepada masalah kontekstual masa lalu dan masa kini. Nah, sastra lama juga demikian. Walaupun sastra lama ini bukan kepada poskol, bisa juga masuk ke poskol. Sastra lama ini bagaimana naskah lama
apa ya namanya ya, menginspirasi sastra masa kini atau bisa kepada tulisan-tulisan naskah lama itu. Jadi penulisan zaman dulu itu bagaimana, itu bisa dikatakan sastra lama. Itu kalau menyangkut masa lalu, kemudian pada sastra distopia itu karya yang lebih menunjukkan kepada keadaan masa depan. Jadi jaraknya lebih apa ya, lebih jauh gitu kan. Ada beberapa karya sastra utopia atau distopia. Kalau utopia itu menunjukkan dunia itu lebih indah dari sebelumnya. Kalau distopia itu dunia lebih kacau dari sebelumnya. Jadi keadaan hampir keadaan masa depan jauh dari sekarang gitu. Kalau utopia ini saya belum ketemu. Kalau distopia ini ada pada novelnya Rio Johan yang tentang dilarang buang hajat sembarangan itu. Jadi intinya pada seberapa jauh ini lebih kepada wilayah secara waktu dan jarak secara waktu dan jarak secara wilayah gitu kan. Selain itu juga pada seberapa jauh bentuk itu dimodifikasi oleh penulisnya dari pakem-pakem sastra sebelumnya yang saya sebutkan tadi di dasar-dasarnya tadi. Begitu. Oke, selanjutnya. Lah, ini berapa dalam sastra untuk kita. Jadi saya melihat bahwa ada karya sastra yang kita itu sampai beberapa tahun kemudian itu sangat-sangat ingat. Contohnya kita waktu SD dulu membaca cerita apa, kemudian sampai sekarang ingat. Ada dongeng Kancil, kemudian ada Aesop, dan lain sebagainya gitu kan. Fabel-fabel Aesop, terus ada yang Wreck Bersaudara, terus dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Itu sampai kapanpun kalau memang ceritanya kuat dan kuat, itu kita akan ingat. Jadi teringat di dalam memori itu. Itu kalau dalam segi bentuk. Kemudian kalau dalam segi wilayah, itu ada ingatan bersama atau memori kolektif. Jadi semua ketika diingatkan dalam satu atau dua kata kunci, kita akan langsung ingat. Suatu masyarakat itu akan ingat tentang tentang satu atau dua kata kunci itu. Sebagai contoh, eh, pada G30 SPKI, itu berapa orang akan bisa mengutarakan apa yang terjadi saat itu. Itu untuk generasi 70 atau 80-an gitu kan ya. Atau 90 itu pasti punya pandangan yang berbeda. Tuh, jadi di sini seberapa dalam sastra untuk kita itu lebih kepada apa apa yang kita hadapi, oh sastra yang bagaimana sehingga kita akan terus mengingatnya tanpa tanpa terbatas oleh waktu gitu. Jadi itu masuk ke dalam memori kolektif yang dihimpun dari individu-individu begitu. Kemudian selanjutnya, lah ini eh, pada bagian seberapa luas sastra untuk kita ini
untuk melihat potensi-potensi sastra atau sastra itu nantinya bisa berkolaborasi dan jangkauannya itu sejauh apa gitu kan. Pada bentuk itu kita bisa melihat sastra itu tidak sebatas permainan kata-kata atau bahasa gitu kan. Di situ ada pengetahuan interdisipliner, yaitu kita bisa lihat ada seorang dokter yang menulis eh, pada novelnya Triska itu yang judulnya buku buku panduan matematika terapan. Terus ada lagi yang dari hukum Putu Wijaya kan menulis tentang kecenderungan rakyat atau masyarakat secara komunal, secara lokal itu. Jadi benar-benar ada unsur-unsur di luar bahasa yang dimasukkan ke dalam bentuk ini. Lah interdisipliner ini sangat sangat berhubungan dengan konteks yang saya sebutkan tadi. Lah konteks tadi kan eh, tidak selalu berhubungan dengan humaniora, bisa lintas sebagai contoh pada ilmu ilmu sains gitu kan. Itu banyak sekali. Kalau kedokteran itu ada beberapa novel, saya, saya lupa judulnya. Ada vegetarian itu kan ada hubungan tentang makanan, terus pohon-pohon gitu kan. Itu, ya. Kemudian wilayah ini bagaimana saya yang mulanya hanya dikenal oleh segelintir orang, kemudian bisa meluas gitu. Salah satu caranya yaitu dengan diterjemahkan. Karya sastra yang dari Indonesia setelah diterjemahkan akan bisa mendapatkan pembaca dari luar gitu kan. Terus yang kedua ini pandangan lain dari luar. Pandangan lain ini lebih kepada interpretasi atau pemaknaan pembaca terhadap karya tersebut. Seringkali suatu karya itu mendapatkan interpretasi yang berbeda dari beberapa orang. Contohnya itu novel Kurniawan yang judulnya Cantik Itu Luka itu banyak sekali kan ditulis di skripsi atau tesis. Sehingga itu kan menciptakan pandangan yang lain terhadap karya tersebut. Gitu. Jadi intinya pada seberapa luas ini itu bisa dilihat bahwa ilmu-ilmu yang lain juga sangat berhubungan untuk mengisi konteks di dalam karya tersebut. Untuk kemudian di dalam wilayah untuk menunjukkan bahwa keterbacaan itu bisa dijangkau, dijangkau oleh banyak orang lewat penerjemahan karya tersebut. Dan di sisi lain juga membutuhkan pandangan lain dari pembaca. Ini masuknya yang kedua ini tidak selalu dari kata terjemahan, bisa dari yang lain tadi yang telah saya sebutkan tadi begitu. Itu jadi intinya di dalam kelas ini saya cuma merefleksikan apa yang telah saya dapati saat S1 dan S2 itu saya kelompok-kelompokkan ini mengapa sastra itu kecenderungannya begini dan bagaimana menghadapinya sehingga
saya bisa menyimpulkan semacam ini gitu gitu kiranya. Dan terakhir ya, slide terakhir ya Nia. Iya Mas, slide Oke, terakhir. Oke, baik, segitu aja kiranya. oke, sip. Terima kasih Mas Wafa pemaparannya. Oke, setelah Mas Wafa tadi sudah membagikan perspektifnya tentang seberapa dekat, seberapa jauh dalam luas sastra itu, saya membuka sesi diskusi kepada teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau boleh gagasannya, opini, silakan untuk bisa langsung menyalakan audio atau bisa mengirimkan ke chat. Oke, silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oke, Mas Torik mungkin, atau Mas Topan, Mbak Retno. Oke, kalau kalau eh, oke, ya Sofa. ya kalau tidak ada yang bertanya mungkin saya menambahkan lagi. Jadi ini hanya bersifat umum ya, tidak tidak sangat detail atau sangat jauh gitu kan. Maksudnya tidak tidak yang sangat krusial gitu. Saya hanya memaparkan bagaimana sastra itu sangat mudah dipahami dan mudah diklasifikasikan semacam itu gitu. Gitu kira. Jadi biar kita itu tidak kesulitan ketika ini harusnya bagaimana melihatnya gitu. Oke, terima kasih Mas Wafa. Mungkin kalau teman-teman belum ada yang bertanya, ini ada satu pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijadikan oleh teman-teman untuk berdiskusi. Mas Wafa tadi sudah menyampaikan bagaimana jauh, dekat, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan dekatnya kita dengan sastra, sebetulnya menurut Mas Wafa, mungkin juga nanti bisa dijawab oleh teman-teman. Sebenarnya gimana sih membuat kita lebih dekat dengan sastra? Sakjane itu ya apa sih? Kudu latihan membaca karya sastra atau kita harus punya feeling dulu supaya bisa klop dengan bacaan sastra yang mau kita baca sehingga sastra yang mau kita baca itu jadi lebih dipahami. Oke, gitu sih Mas Wafa. Gimana kira-kira? Cara bagaimana lebih dekat dengan sastra itu ya kalau bisa dibilang ya mendekatinya gitu kan. Lah bagaimana cara mendekati sastra itu kita tidak langsung untuk mendekati yang terasa sulit gitu kan. Contohnya di bagian tadi itu kan ada bagian yang seberapa jauh itu kan. Oh, seberapa jauh itu kan. Kita tidak langsung mendekati yang ke bagian itu, tapi melihat apa yang terdekat. Contohnya yang gosip dan sastra lisan tadi. Itu kalau kalau kita memahami tanpa membaca karya gitu kan. Dengan melihat isi dari struktur teks dan konteks gitu. Kalau dalam membaca itu baiknya ke cerita-cerita yang ini saya anggap ini ya untuk mendekati dari pembaca awam untuk menjadi pembaca sastra gitu ya. Jadi bisa kita kepada membaca hal-hal yang kita sukai. Tuh, contohnya kepada membaca cerpen-cerpen anak atau cerpen-cerpen yang dekat dengan kita, atau yang
cerpen-cerpen pop atau nggak harus sangat-sangat rumit gitu kan. Karena ya kembali tadi kita melihat bahwa sastra itu selalu hal yang rumit gitu kan. Selalu gitu kan. Padahal ya yang yang krusial pada karya sastra itu dilihat pada konteksnya itu bagaimana. Maksudnya merepresentasikan suatu hal itu bagaimana gitu. Tuh. Oke. Nah, kalau itu tadi dari Mas Wafa, sekarang, oh ya sebelumnya makasih Mas Wafa atas jawabannya. Sekarang gantian karena supaya kita bisa bagi perspektif, saya mau tanya juga ke Mas Torik. Pertanyaannya sama sebenarnya Mas Torik. Mungkin Mas Torik mau menambahkan dari Mas Wafa bagaimana kita bisa lebih dekat dengan sastra. Mulainya dari mana gitu. Soalnya Mas Torik ini saya kenalnya nak sastra ini. Halo, Banget. ya sebenarnya nggak berbeda sih sama Wafa. Cuman saya ingin apa ya, istilahnya ah, mengomentari. Dengar ya, suara saya dengar ya. Iya, lumayan dengar Mas, tapi agak keresek-keresek. Aman Mas, aman. Terkait dengan seberapa mudah ya sastra itu dipaham, seberapa dekat sastra itu dengan kita gitu kan. Nah, dalam perspektif yang awam mungkin sastra mungkin sangat mudah dipaham ya, secara bentuk katakanlah ada puisinya, ada puisi, kemudian ada prosa, terus kemudian ada naskah drama misalkan. Tetapi kemudian ketika kita masuk di kelas-kelas sastra, ternyata eh, sastra itu tidak sesimpel itu. Apalagi ketika kita kemudian dibenturkan dengan, katakanlah tadi ketika Wafa ngomong tentang bentuk gitu ya, bentuk puisi saja, kemudian karena sastra itu bersifat puisika, maka juga sama halnya dengan estetik yang tidak bisa lepas dari epistemologi filsafat ya, aliran-aliran, sehingga kemudian di dalam sastra sendiri itu lahir berbagai macam aliran, entah itu eksistensialisme, idealisme, ataupun kemudian juga materialisme kan gitu. Nah, dari perspektif itulah kemudian yang sangat apa namanya terem-terem, batasan-batasan dari aliran-aliran itu yang membuat sastra itu sangat susah untuk dipahami. Itu kan, itu secara bentuk. Kemudian lagi secara makna, kalau kita mengacu pada post historis gitu ya, Greenberg itu kan istilahnya ada, apakah sastra itu kan punya teks, punya konteks, kemudian penulis dan teks gitu kan. Jadi ada tiga, bagaimana seorang penulis ini letaknya di tengah, ya kan? Bagaimana dia membaca konteks yang terjadi di lingkungan sekitarnya, kemudian bagaimana cara ia menuliskan itu. Nah, artinya di sini, kenapa kemudian di post historis itu ada term-term yang sangat apa istilahnya jeli terhadap apakah ini bisa dikatakan sebagai karya sastra atau bukan. Nah, itu akhirnya mengacu pada kedalaman dari konteks yang ditarik oleh seorang penulis menjadi teks. Nah, karena post historis ini kemudian kayak Greenberg ini sangat dekat dengan Greek, ya kan. Artinya kan ada kebudayaan itu adalah sebuah teks gitu kan. Nah, artinya sejauh mana karya sastra dianggap sebagai sastra, nah itu kemudian juga dinilai bahwa ada makna-makna, ada nilai-nilai yang dibawa dengan karya sastra. Sehingga hari ini yang kemudian banyak muncul perdebatan, tidak ya, ini bisa dikatakan sebagai novel, kayak katakanlah karya-karyanya Raditya Dika, kemudian karya-karyanya siapa nama Firza Basri ya, bukan. Siapa? Firza Basri. Terus kemudian ada
yang pop-pop itu kan kemudian akhirnya banyak yang menganggap bahwa secara itu tidak ada makna kultural yang mendalam sehingga akhirnya terlepas dari teks secara sastra ini tadi sehingga akhirnya ya mereka penulis-penulis itu dibedakan hanya sebagai penulis tidak menjadi sastrawan gitu. Nah itu sebenarnya apa ya? Apakah kita memang terdikot didikte oleh pembatasan-pembatasan itu sejak masa kolonial gitu kan sehingga kita mengenal eh, batasan-batasan dari sastra sehingga akhirnya kita pun mengenal mana yang bukan sastra dan bukan mana yang sastra dan bukan sastra sama sebenarnya juga di wilayah-wilayah kesenian yang lain di wilayah-wilayah estetik gitu kan ada istilah seni tinggi dan seni rendah gitu. Nah di sastra juga seperti itu ada yang dikatakan sebagai sastra tinggi katakanlah Pram yang karya-karyanya tidak lepas dari konteks-konteks masyarakat ya kan konteks-konteks masyarakat kebudayaan dan lain sebagainya dianggap sebagai yang high class gitu. Yang kemudian yang Raditya Dika karena hanya berbicara tentang ya romansa-romansa akhirnya dibedakan bahwa itu ya hanya sebagai tulisan sebagai pop saja gitu. Nah itu yang kemudian membuat sebenarnya kerumitan-kerumitan bahasa. Kalau yang pembacaan wafat ya itu memang apa istilahnya secara dasar kita memahami sastra dari wilayah itu. Tetapi kemudian di wilayah akademik itu sangat istilahnya seperti itu akan istilahnya susah untuk diaktualisasikan gitu karena pasti apa yang menjadi tinjauan teoritisnya kan seperti itu. Oke itu sih mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Ini tadi sampai pembahasan tentang bentuk sastra dengan non sastra. Ada teman-teman yang mau menambahkan? Ini menarik ya saya mendengarnya bahwa nanti hubungannya sastra dengan non sastra, bahwa kalau sastra ada yang ingin disampaikan kemudian tadi dihubungkan dengan novelnya Raditya Dika dan yang lain-lain. Nah, kembali ke bentuk sastra tadi, kalau sekarang saya mau kembali ke Mas Wafa lagi. Kalau tadi Mas Torik sudah menjelaskan, kalau dari Mas Wafa sendiri bagaimana? Tadi karena di salah satu poin Nah, ada dimasukkan bahwa gosip adalah sebagai bentuk sastra lisan, kemudian ada juga diari yang sebagai bentuk sastra. Sebetulnya menurut Mas Wafa, yang membedakan tulisan karya sastra dan yang bukan sastra itu seperti apa sih? Untuk kita yang awam mungkin. oke. Eh, jadi menyambung ke Torik tadi, ini ada devi, definisi mengenai bukan sastra atau non sastra, tapi lebih kepada sastra serius dan sastra populer gitu kan. Jadi pada sebuah artikel, lupa saya judulnya, itu penulisnya itu membedakan bahwa sastra populer itu lebih kepada penjualan, kemudian maksudnya dia dari seberapa banyak buku itu laris di pasaran, dengan tentu saja dengan poin kedua mengabaikan kedalaman kedalaman di sini yang telah disambung sama Taurik tadi mengenai konteks. Jadi selalu sastra yang serius selalu membawa konteks gitu. Itu selalu. Jadi baik itu isu isu feminisme, kemudian budaya, terus isu politik, agama dan lain sebagainya gitu. Dan yang ketiga itu, dan ini mungkin tidak bisa dijadikan patokan karena sifatnya itu
bergantung pada zamannya. Itu dia mengatakan bahwa sastra populer, sastra yang mudah itu biasanya ditulis oleh perempuan. Perempuan di sini maksudnya itu karena dia menyambi sebagai ibu rumah tangga, dia lalu menyempatkan di waktu luangnya untuk menulis gitu. Akhirnya jadilah sastra yang populer itu. Itu mungkin bisa kita tinjau di web-web sastra, contohnya di apa itu namanya? Lupa saya. Kayak kayak webtoon gitu loh. Kan banyak kan? Itu kan. Tuh. Terus lagi mengenai sastra lisan gitu kan. Jadi sastra lisan itu kan kita berpandangan bahwa sastra itu harus tertulis. Tapi tidak begitu dengan sastra lisan. Sastra lisan itu ya lisan yang be- berisi tentang konteks konteks budaya dan ada mencerminkan apa budaya tersebut bagaimana, kemudian tokoh-tokohnya bagaimana itu bisa masuk ke dalam sastra lisan dan terutama anonim gitu kan. Walaupun tidak tertulis gitu. Kalau tertulis itu nanti geser ke sastra tulis. Jika sastra lisan itu dituliskan. Tapi dasarnya harus dari lisan. Maksudnya sastra lisan itu dasarnya harus dari lisan gitu. Kemudian yang gosip tadi ya, gosip sama diari itu lah itu kan kadang gosip dan diari itu tidak tidak berisikan konteks atau mengabaikan konteks gitu. Jadi ya tetap kalau kita memandang dari strukturnya tadi, tetap gosip dan diari itu tetap dianggap sebagai sastra, tetap dianggap sebagai bentuk sastra yang paling mudah, yang dekat dengan kita. Ya kan kalau kita ngerasani atau me, yang ngerasani orang gitu kan, itu kan orang kan termasuk ke dalam toko, kemudian orang itu ngapain, itu termasuk ke dalam tindakan tokohnya, dia ngapain di saat itu masuk ke dalam alurnya gitu kan. Oh, kok masuk ke dalam latarnya gitu. Akhirnya masuk ke alurnya gitu kan. Itu pasti tuh kayak anak ini kok begini-begini, kemarin begini-begini gitu kan. Itu pasti kan. Itu makanya bisa masuk ke dalam bentuk sastra itu sendiri tanpa kita sadari loh ya. Makanya ini bentuk refleksi aja gitu. Oke, makasih Mas Wafa dan Mas Torek. Ini balik lagi ke sastra serius dan sastra populer, sorry. Eh, kalau misalnya seperti itu, apakah bisa dikatakan bahwa sastra serius itu nanti dari segi bentuknya bahasanya yang harus ndaki-ndaki, kalau sastra populer bahasanya jadi yang lebih mudah dipahami, apakah seperti itu? Bentar. Bergantung eh, bisa dibilang gaya penulisan atau lisensi poetika. Jadi ada gaya yang memang diusung oleh penulisnya sendiri. Eh, Tidak selalu begitu. Ada banyak sekali sastra serius yang menulis dengan sangat sederhana. Tapi juga banyak sekali karya sastra populer yang menulis sangat rumit. Gitu. Eh, Sebentar, saya agak kesulitan ini. Jadi sastra populer dan sastra populer dan serius
bukan dilihat dari bahasanya, tapi dilihat dari konteks yang dibawa itu apa gitu. Dan kembali tadi, biasanya itu orang lebih suka membaca sastra populer ketimbang sastra serius karena ya itu mudah dipahami, itu mudah dipahami. Kita bisa lihat di toko itu Terelie kan menjadi rak sendiri kan daripada sastrawan yang lain, daripada penulis yang lain. Terus kemudian apa ya? Selain bentuk dan konteks tadi, biasanya ini sastra populer cenderung bisa dinikmati oleh semua umur, walaupun tidak menjadi penyangkalan bahwa sastra serius juga bisa dibaca oleh semua orang. Tapi kan ada beberapa karya sastra serius yang banyak berisi trigger warning gitu kan, kayak bunuh diri, terus lagi tentang pemerkosaan karena membawa isu feminisme, terus lagi ada yang isu politis dan lain sebagainya, sehingga bagi anak yang lebih muda itu akan merasa terganggu dengan hal itu, gitu kiranya. Oke, terima kasih Mas Wafa. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat sebelum saya lanjutkan. Mas Bintang, Mbak Retno. Aku Novi. Oke, Eh, oke, oke Mas Bintang. Monggo. wah ini iya aku agak kesulitan sebenarnya masuk ya. Karena apa ya? Ya mungkin kalau aku masuknya dari kelahiran sastra itu sendiri ya dulu ya. Artinya aku masuk dari era Yunani gitu. Dulu pengetahuan manusia itu cuma dibagi jadi dua gitu. Yang disebut dengan musik dan gimnastik gitu. Kalau gimnastik itu pengetahuan tentang olah tubuh, kalau musik itu bukan musik dalam pengertian hari ini ya. Musik di era Yunani itu dalam artian eh, pengetahuan manusia yang menggunakan sains gitu. Dari pemilihan kedua pengetahuan itu kita bisa melihat bahwasanya kalau kita langsung shortcut menuju sastra, sastra adalah manusia yang bisa ditandai dua hal, yaitu imitasi atau representasi dan simbolik gitu. Mungkin Plato juga membacanya juga dari situ gitu. Tapi yang lebih menurut saya lebih penting untuk dibahas adalah bagaimana apa ya, struktur spiral antara sastra dan kehidupan manusia gitu. Karena sastrawannya sendiri adalah apa ya, bukan cuma wadah gitu bagi bahasa-bahasa yang di luar tubuh untuk masuk gitu. Di Indonesia sendiri kondisi manusia sastrawannya dan kehidupan manusianya, kita mengalami apa ya, ya semacam dekadensi estetik ya. Itu karena itu terjadi karena pasca kolonial gitu, efek-efek itu. Karena bagaimanapun juga yang dibawa oleh pasca kolonial adalah bukan semata-mata represi dan penjarahan gitu, tetapi juga adanya apa ya, intervensi akan bahasa-bahasa yang digunakan di kehidupan masyarakat gitu. Contohnya kayak novel Kartini gitu. Nah, bagaimana itu bisa disebut sastra yang berkarakter atau sastra yang memiliki daya juang untuk Indonesia kayak gitu-gitu loh. Sebenarnya kita kalau masalah bentuk itu jangan gitu loh. Masalah teknis lah itu.
Yang masalah yang penting adalah bagaimana sastra ini hidup dan berkembang gitu. Apalagi di era sekarang ya, kita sudah apa namanya lintas bahasa gitu loh. Dan sastra aku pikir juga masih membicarakan teknis gitu ya, ya Mas Fahmi ya. Karena yang dipertengkarkan cuma bentuk mana realisme, mana liberal dan seterusnya gitu loh. Tapi kita tidak pernah membicarakan sebenarnya sastra yang Indonesia itu yang mana gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat ya, kita tinjau dari aspek sejarah ya, yang disebut Pujangga itu dia bukan sastrawan gitu, dia seorang intelektual gitu. Dia yang apa ya, ya sama halnya dengan jurnalis kepresidenan kayak gitu. Dia yang mengungkapkan, dia yang mencatat kondisi internal kerajaan dan dia yang mengungkapkan di publik di luar kerajaan gitu loh. Nah, gimana? Mungkin pertanyaan juga ya ke Mas Fahmi dan atau Mas Wafa dan mungkin Mas Fahmi juga bisa berbahas. Nah, bagaimana hari ini kita memilah mana karya sastra yang hasil dari pasca kolonial akibat kolonialisme dan mana karya sastra yang otentik keindonesiaan gitu. Di situ sih. Ditambah lagi ya, karena ras kita kan juga belum jelas juga ya kalau kita ngomongin etnis ya. Itu aja sih. Karena penting. Oke, terima kasih Mas Bintang. Jadi ada pertanyaan dari Mas Bintang, bagaimana memilah karya sastra pasca kolonialisme dengan yang otentik Indonesia, betul Mas ya? Oke, monggo mulai dari Mas Wafa dulu barangkali. Oke. Jadi ya Plato memang ngomong begitu. Sastra adalah bukan bukan sastra aja ya, tapi karya seni itu adalah mimetik dari dunia realitas. Jadi cerminan. Jadi apa yang ada di suatu karya, terutama di karya sastra adalah cerminan tentang dunia realitas, dunia yang sebenarnya. Lah, menyambung yang tadi, itu apakah ada gitu kan? Bagaimana memisahkan antara sastra yang postkolonial dan tidak? Itu kita kan Indonesia sebagai negara terjajah itu pasti ada sisa-sisa atau warisan kolonial. Kayak contoh paling mudahnya itu pendidikan gitu kan. Maksudnya itu kita bisa lihat bagaimana bangunan-bangunan terus sistem pendidikan itu adalah bawaan dari kolonial. Kemudian kalau bahasa itu bagaimana kita melihat bahwa bahasa Inggris kedudukannya lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Sehingga kita kadang itu melihat beberapa ada orang yang seringkali masukkan istilah-istilah bahasa Inggris yang di dalam forum gitu kan, atau di dalam pembicaraan sehari-hari. Itu kan menunjukkan bahwa mereka merasa luhur dengan alih kode atau pencampuran bahasa tersebut. Jadi cara memisahkannya itu selain dari sisi sejarah, maksudnya itu pada karya-karya yang berbau kolonial seperti novel-novel Ija Banu, Aka Banu, itu kan sangat khas kan, bagaimana dia membawa kolonial tapi di zaman terkini gitu kan. Terus lagi, oh kembali ke pertanyaannya, cara memisahkan ya agak agak sulit. Itu ber, bergantung dengan perspektif kita.
Jadi bagaimana kita menghadapi karya tersebut? Anggaplah kita memiliki perspektif kuat tentang poskol, sehingga apapun karyanya kita akan melihat itu sebagai karya poskol gitu. Kalau kita melihat semua karya adalah setara gitu kan. Kita melihat oh ini bagian mana yang merasa tersisihkan, merasa terjajah, dan bagian mana yang merasa diunggulkan dan diagungkan. Itu poskol. Jadi intinya poskol itu ada bagian yang ditinggikan dan disisihkan. Asumsinya dasar begitu. Jadi mana yang barat dan mana yang timur. Terus lagi bagi mana yang kuasa, mana yang dikuasai, mana yang penjajah, mana yang terjajah. Itu hampir oh, hampir semua karya itu memiliki hal tersebut. Kalau dilihat dari ini loh ya, sastra seriusnya. Terus lagi eh, keterpisahan sama apa tadi? Dengan setelah pasca kolonialisme dengan yang otentik Indonesia, yang Hmm, bukan. Malah justru yang otentik sendiri itu adalah pencampurannya itu sendiri. Kalau saya melihat itu, kalau saya melihat sejauh ini. Jadi bagaimana penulis itu memiliki perspektif tersendiri dan dia memiliki perspektif sendiri terhadap suatu karya, akhirnya dia menulisnya begitu kan. Maksudnya karya lain itu dijadikan pijakannya, kemudian menuliskannya. Itu jadi yang otentik bisa bisa dikatakan itu kalau kalau melihat dari konteksnya itu bisa dilihat pada yang memuat tradisi budaya setempat dan lain sebagainya itu bisa dikatakan otentik. Tapi ya tetap itu bisa ditinjau dari segi poskol. Itu selalu selalu ada. Apalagi kan di teks-teks sastra yang berbau budaya gitu selalu ada siapa yang menguasai dan siapa yang dikuasai. Ada pihak-pihak yang semacam itu. Selalu ada oposisi biner yang semacam itu. Begitu. Oke, terima kasih Mas Woto. Tadi request dari Mas Bintang satu lagi. Mungkin Mas Fahmi bisa menambahkan bagaimana dengan pertanyaan yang sama, bagaimana memilah karya sastra pasca kolonialisme dengan yang otentik Indonesia. Monggo, Mas Torik. Ya, kalau aku sih ya, sebenarnya memandang mana yang, karena semuanya sekarang menurutku kalau dibaca pasti ada unsur kolonialnya gitu. Artinya bahwa apapun yang terjadi di hari ini, coba istilahnya kalau kita masuk ke karya sastra gitu dari angkatan-angkatan balai pustaka gitu, dengan manifesto kebudayaannya, gitu. Artinya mereka berbicara tentang anak-anak zaman yang pada waktu itu tidak lepas dari yang namanya ya kolonial gitu. Artinya di sini kita perlu untuk melepaskan dulu apa yang kemudian disebut dengan kolonialisme dan bagaimana cara menghubungkannya dengan sastra kan gitu. Nah, eh, pembacaan ini sebenarnya kan sangat berkaitan dengan wilayah geopolitik ya. Wilayah geopolitik ini dinamika di masyarakat, entah itu sebenarnya kan kita mengalami berbagai macam era ya di Indonesia. Gitu. Artinya mana yang karya kita kalau melihat mana sastra asli kita gitu. Secara bentuk ya folklore itu dikatakan sebagai asli dari Indonesia gitu. Tetapi kemudian apakah isi dari folklore, cerita-cerita keseharian itu juga
murni dari kita kan begitu. Ternyata pasti ada dikotomi terkait dengan dekolonialnya. Gitu. Artinya kita memang nggak lepas dari akulturasi, gitu. Bagaimana kolonial, khususnya setelah katakanlah di Jawa Timur gitu, setelah masa kerajaan Mataram masuk Hindia Belanda, masuk VOC sebagai dagang, ya kan. Kemudian bagaimana masyarakat mulai mengenal orang asing, kemudian dibesarkan dekolonialnya oleh Hindia Belanda gitu. Nah ini kan juga akhirnya masuk satu diktum-diktum apa ya, secara bentuk juga kan, puisi katakanlah gitu. Puisi mana yang puisi asli Indonesia? Apakah pantun? Apakah yang lirik-liriknya sebagai ya puitika Indonesia itu yang kayak di Melayu itu adalah bagian dari puitik asli di Indonesia, atau puisi-puisi yang sekarang justru ya bentuknya adalah bawaan dari kolonial gitu. Karena ya pada masa Balai Pustaka bagaimana mereka juga membuat untuk menyaingi apa koran-koran yang beredar pada masa Balai Pustaka kan penyair kayak Amir Hamzah dan lain sebagainya mulai menulis puisi dengan gaya yang serupa gitu, walaupun kemudian konteksnya itu ditarik pada kebudayaannya gitu di Minangkabau atau di Sumatera gitu. Nah, ini yang ya memang susah untuk memilah lagi gitu, kalau untuk hari ini mana yang bukan kolonial dan mana yang ya kolonial selalu membuat perspektif pembatasan gitu kan. Ini barat, ini timur kan. Nah, kita kan secara pengetahuan juga seperti itu sebenarnya. Jadi sastra ya sangat melebur sudah seperti ya halnya estetika-estetika lainnya gitu. Sangat susah untuk melihat. Saya pun hari ini itu juga akhirnya kayak ketika menerima folklore gitu, cerita-cerita masyarakat yang apa namanya punya makna terkait dengan normativitasnya masyarakat, itu juga mulai mencurigai jangan-jangan ini juga sudah ada dekonstruksinya gitu dari masyarakat gitu. Enggak apa, saya pernah meneliti tentang sandur. Nah, sandur yang asli dari masanya kerajaan Majapahit, kemudian masanya Mataram itu seperti apa, kemudian dan bagaimana sandur hari ini. Nah, ternyata kan kemudian sandur itu belum, masyarakat Indonesia tidak kenal dengan istilah dramatik yang apa ya, kalau di teater itu yang realis seperti yang kita tonton gitu kan, yang apa ya secara bentuknya realis itu di Indonesia nggak punya itu, karena orang Indonesia selalu menciptakan simbol sehingga teater-teater pun sangat dekat dengan tarian gitu. Tapi pada kenyataannya hari ini dikenal juga sandur punya nilai-nilai yang sangat dramatis gitu kan. Nah ini akhirnya kan ini interpretasinya akhirnya kemungkinan dipengaruhi oleh masa Hindia Belanda di apa namanya di opera gitu, dipengaruhi oleh opera sehingga akhirnya muncul istilah dramatiknya, walaupun pada awalnya mungkin bentuk tari ataupun hanya nyanyian tembang gitu kan. Nah, tembang-tembang ini yang kemudian masuk ke wilayah sastra lisannya kan gitu. Nah, itu sih kalau kalau aku mungkin perlu juga sang ya nggak mudah ya untuk membicarakan terkait dengan teori-teori postkolonialnya itu, apalagi di sastra yang hari ini. Bagaimana cara kita menjadikan postkolonial sebagai pisau berdakarya sastra? Nah itu kan ya rumit juga gitu. Butuh kayak mungkin di UGM ada Prof. Faruk itu kan yang memang ahli dalam masalah kolonial postkolonial gitu. Tapi ya untuk memilah apa saja yang kemudian masuk dalam wilayah-wilayah postkolonial itu kan bias juga. Karena saya beberapa kali juga diskusi sama Yusril gitu kan. Dia pakai tinjauan bedah postkolonial itu juga merasa kebingungan mana yang masuk dalam postkolonial dan mana yang tidak gitu. Nah, yang tidak ini kan harus ada rujukan historis yang dalam bahwa oh yang diangkat oleh sastrawan ini itu asli dari kebudayaan Minangkabau katakanlah. Nah, apakah Minangkabau juga tidak lepas dari postkolonial ya? Atau kalau lebih inilah lebih lebarnya kan terlepas dari kolonial itu ada akulturasi katakanlah dengan budaya-budaya
Arab gitu kan, walaupun bukan kolonial masuknya. Nah itu juga mempengaruhi. Ya itu aja. Oke, terima kasih Mas Fahmi dan Mas Wafa. Mas Bintang Pagi, apakah ada yang ingin ditambahkan terkait dengan pertanyaannya tadi, sastra pasca kolonial, postkolonial, dan yang otentik Indonesia? Iya sedikit, Novi. Oke, Karena monggo. sebenarnya aku tanyakan itu bukan untuk apa ya, bukan untuk mendifferensiasi gitu loh, tapi lebih ke bagaimana kita menghadapi eh, perkembangan grammar global dan penggunaan grammar hari yang kita pakai hari ini gitu loh. Karena kalau sastrawannya sendiri ataupun para peneliti dan sejenisnya, aku pikir tidak mampu untuk melihat itu, terus apa gitu sumbangsinya gitu untuk masyarakat kita hari ini gitu. Karena kenyataannya gitu, efek dari pasca kolonial itu, kita sebagai orang-orang kolonialitas gitu, kita menjadi koloni gitu untuk mengkoloni yang lain gitu loh. Ini jadi seperti itu. Contohnya kayak pemerintah ya, yang mengkoloni masyarakat, dia menggunakan kalimat relokasi gitu, yang sebenarnya adalah eufisme dari penggusuran gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini, terutama pada bahasa ya, selain ahli linguistik, apakah sastrawan bisa menjawab itu gitu? Ataukah sastra yang tidak bisa sastra dan sastrawannya yang tidak bisa membedakan keadaan, terutama bahasa yang masuk melaluinya, apakah jadinya sastra itu hanya sebagai pelarian gitu, eskapisme biasa, eskapisme gitu, seperti apa gitu? Apakah semua seniman adalah pelarian gitu? Ya, kita tahu lah definisi pasca Renaissance, seni adalah semacam ilusi ya, di mana itu untuk melarikan realitas gitu loh. Arti jika nggak ada jawaban lagi, terus kenapa semua orang berdebat mengenai sastra gitu? Apa itu sastra? Itu aja sih. Mungkin yang lain. Oke, terima kasih Mas Bintang. Mas Wafa, monggo barangkali ada yang mau ditambahkan. Mengenai ini ya, permasalahan di tadi kan, permasalahan di suatu wilayah kemudian bisa terjawab oleh karya gitu kan ya. Itu ya benar, memang sejumlah karya kalau dilihat dari penulisnya itu berupa pelarian, kalau dari pembacanya juga sifatnya bisa rekreasi atau penghiburan. Lah, mengapa karya sastra itu tidak bisa menjawab suatu zaman? Loh, ada ada beberapa karya yang berisi kritik terhadap zaman tersebut. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru, itu ada puisi-puisinya Wes Rendra, kemudian Taufik Ismail. Itu mereka mengkritisi pada zaman tersebut, sehingga karya mereka dianggap sebagai penanda zaman. Atau puisi-puisinya Karin Anwar itu kan. Walaupun tidak secara terang mereka menuliskannya, maksudnya itu ada beberapa selubung untuk menutupi agar tidak ini tidak diketahui oleh pemerintah. Kemudian pada akhir-akhir ini juga banyak karya-karya yang semacam itu. Itu kita bisa lihat pada cerpen-cerpen Kompas atau cerpen Jawa Pos yang kadang merefleksikan atau mempresentasikan masalah akhir-akhir ini. Lupa saya judul-judulnya itu. Jadi ada cerpen
siapa kemarin saya baca itu, cerpennya Raudal Tanjung Bauna itu menceritakan tentang pemimpin yang tidak lagi ditemukan di negeri ini. Jadi mereka ya memang diulas secara satir gitu. Jadi memang memang banyak ya maksudnya itu hanya segelintir yang mampu mampu mengkritisi pada suatu zaman. Yang lain itu lebih kepada penghiburan, baik itu penghiburan oleh penulisnya sendiri dan dibaca juga sebagai hiburan gitu kan. Atau yang tadi dikatakan Dimas tadi eskapisme gitu kan. Itu. Oke, terima kasih Mas Wafa. Mungkin terkait hal ini barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan, Mas Fahmi, Mas Topan, atau Mbak Retno. Tadi saya belum mendengar suaranya Mbak Retno. Oke, Mas Fahmi, Oh iya, barangkali. oke. Oh iya, ya monggo, Mas Wafa. Ini saya baru ingat sebagai sebagai tambahan tadi ya mengenai seberapa luas tadi Cara ada beberapa istilah sastra, istilah umum yang diambil dari fenomena sastra. Itu ada beberapa. Sebagai contoh itu karya yang Don Quixote itu lupa saya ini karyanya. Karya Miguel de Cervantes, Don Quixote. Itu kan ada Don Quixote syndrome, itu bagaimana seseorang mengandaikan dirinya itu sangat besar, sangat memiliki kuasa, padahal yang dihadapi itu sangat kecil. Jadi Don Quixote itu adalah tokoh yang beranggapan bahwa dirinya itu sedang menghadapi orang yang kuat dan dia itu juga kuat, padahal dia hanya berhadapan dengan kuda yang pada gitu kan. Dan ada lagi namanya itu eh, gerbang sebentar lupa kok. Itu dari cerpennya Akutagawa. Aku cek dulu. Rashomon Effect. Jadi Rashomon Effect itu tentang sudut pandang yang berbeda terhadap suatu objek. Jadi Rashomon Effect itu contohnya ketika kita melihat angka 6, tapi di orang seberang kita itu melihat angka 6 itu angka 9 gitu. Atau pada karya sastra itu ada seorang penjahat yang padahal dia itu sebenarnya berhati baik itu. Atau pada cerpennya Anas itu ada yang Robohnya Surau Kami, orang yang suka berdoa padahal dia itu melupakan orang-orang yang kelaparan tuh. Jadi itu terus banyak lagi, ada Cinderella Effect, terus Cinderella Syndrome, Peter Pan Syndrome, dan lain sebagainya. Itu dari diambil dari sastra itu. Jadi term baru itu diambil dari sastra. Kalau yang terakhir ini saya kurang paham karena mungkin ini kepekaan orang dahulu ya dalam melihat fenomena sehingga sudah dikuras habis oleh orang dahulu gitu kan. Ya ketika kita mengusulkan itu nanti mereka pembaca kita akan menelusuri ini mengambil dari siapa, maksudnya berpijak dari siapa, dan dianggap bahwa kita tidak lagi otentik karena mengambil dari penulis yang sangat-sangat terdahulu begitu.
Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Wafa. Tadi sepertinya Mas Fahmi mau menambahkan. Ya, kata kalau ya nambahin Dimas, ya tetap sih sastra sebagai penanda zaman gitu, dari sivilisasi. Ya, kalau makanya saya sering ngomong bahwa maestro ya seniman sastrawan itu sangat bergantung dengan konflik, momen dan konflik. Momennya apa, konfliknya seperti apa, maka lahirlah seorang maestro kan. Tetapi kemudian di hari ini ya sastra hanya sebagai evoisme ya apa ya istilahnya ya sebagai hiburan ya karena kita menganggap bahwa hari ini kita baik-baik saja nggak ada dinamika yang lagi apa ya yang berkecamuk gitu kan sehingga akhirnya sastranya seni-seninya ya hanya sebagai membicarakan hal-hal seharian hal-hal yang ringan dan lain sebagainya ya itu sih tapi juga walaupun seperti itu masih makanya sekarang kan istilahnya gelutan entah itu dari Kemendikbud atau apa gerak-gerak kebudayaan gerak-gerak kesenian ya sastra itu selalu ingin dikaitkan dengan sifatnya lokalitas itu ayo galilah lokalitasmu gitu kan di daerah apa yang jadi budaya apa itu yang kemudian dari tema-tema yang asik untuk dibicarakan di dalam novel di dalam puisi kan gitu itu sih supaya akhirnya apa sastra tidak hanya sekedar ya hiburan gitu tapi ada kaitannya dengan untuk menggali-menggali kebudayaan-kebudayaan di sekitarnya itu sih tapi memang sudah sejak lama sih ya disindir Rendra itu kan ya itu terkait dengan sastra hanya sebagai hiburan itu di puisinya itu apa eh, penyair yang bersajak tentang anggur dan rembulan gitu kan. Atau termangu-mangu di bawah Dewi Kesenian gitu. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya kan. Ini sebenarnya udah lama sih konflik-konflik seperti itu ya tapi ya namanya karya ya silakan berkarya saja silakan menulis saja kan apa yang menjadi sudut pandangmu ya itu Oke, oke, makasih Mas Torek. Ini sebetulnya masih ada waktu 10 menit. Ada satu pertanyaan lagi. Ini sebetulnya agak melenceng dari topik, tapi saya ono ngena-ngena titik. Tadi saat di awal saya tanya ke teman-teman semua, apa yang pertama kali teman-teman pikirkan tentang sastra, saya tuh sebenarnya tertarik dengan jawabannya Mas Torik. Apa Mas jawabannya pas tidak menjamin finansial? iya Nah, ya ini yang membuat saya tertarik. Apakah memang tidak menjamin itu bagi beberapa orang? Saya pengen tahu jawabannya dari Mas Wafa dan dari Mas Torik sendiri. Saya juga mau tahu ini maksudnya gimana? Apakah memang bagi banyak orang menulis sastra memang tidak semenjamin finansial itu, tidak semenguntungkan itu? Gimana Mas Wafa, Mas Fahmi? Bapak dulu yang punya karya itu Oh ya, iya bener sih. Mas Wafa, ya apa Mas? Iya, jadi apa ya? Anggapan itu tidak sepenuhnya benar gitu kan. Benar dalam benar dalam artian ketika kita berpatokan hanya pada karya tersebut, maksudnya itu lebih kepada jumlah atau oplah penjualan, set penjualan gitu kan. Tapi ketika kita melihat lebih jauh dengan mengambil jarak dari penjualan itu karya bisa membawa ke hal finansial. Sebagai contoh ada beberapa penulis yang dia dari karyanya itu bisa mendapat ini status pekerjaan secara, secara langsung. Jadi dari karya itu mereka
saya perlu sebutkan itu teman orang-orang itu gitu kan, karena mereka bisa aja teman-teman saya gitu kan nggak enak saya. Jadi mereka ada yang menjadi dosen, kemudian ada yang di pegawai pemerintahan menjadi PNS, terus ada yang di BUMN dan lain sebagainya. Itu cara cara langsung ya menjadi portofolio mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kalau secara tidak langsung itu mereka menjadikan karya ya menjadi pelarian, bukan menjadi basis ekonomi yang utama, karena mereka itu ada yang menjadi pedagang, ada yang jual bakso, ada yang jual apa kemarin saya temu itu jual Ya, ayam. tahu. Iya, itu. Lah, lanjut ke yang yang finansi yang finansial tadi dari karya. eh, ada beberapa teman yang dari karyanya tersebut itu bisa mendapatkan penghargaan. Itu mungkin sebuah bonus ya, dari karya mereka yang bagus akhirnya mendapatkan penghargaan. Tapi memang kalau dilihat dari penjualan penjualan buku itu memang sangat jauh. Atau kita bisa lihat dari, kalau kita berpikir positif ya, ada penulis yang bisa dibilang nomor satu lah paling kaya itu, Eka Kurniawan. Walaupun kita tahu kan karyanya cuma cuma berapa itu, cuma 5 ya. Tapi dia bisa dibilang penulis paling kaya di Indonesia. Terus ada Dewi Lestari, karena ya itu mereka tidak hanya menulis karya sastra, tapi menulis hal-hal lain gitu kan. Entah menjadi penulis naskah film, terus memproduseri acara dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat dari situ. Tapi kalau kita melihat dari sisi negatifnya, yaitu tadi eh, omset penjualan buku memang sangat sedikit itu. Tapi ya memang berpikir positif itu penting gitu kan, untuk mengumpulkan track atau portofolio untuk pekerjaan yang lebih baik. Itu begitu kiranya. Oke, kalau itu tadi dari Mas Wafa. Sekarang mohon Mas Fahmi meluruskan, Ya. bukan meluruskan, memberikan pendapat. Apakah Mas Fahmi ini mempunyai pengalaman Ya. menulis sastra tapi tidak menjamin finansial? Monggo, Nah, Mas. sebenarnya saya kan ngomong subjektif ya. Subjektif karena kelemahan-kelemahan saya tidak mampu menulis sastra dengan baik. Nah, itu sih akhirnya yang kemudian cara untuk menembusnya seperti apa itu kan susah. Karena beberapa juga teman-teman pun yang sudah bergelut, istilahnya sudah tembus itu juga kalau ya apa seperti omongan Wafa tadi, kalau kita mengaca hanya pada omset penjualan memang nggak bisa untuk main ke situ. Tetapi kemudian kan eh, yang bisa hidup di dalam sastra itu memang pada akhirnya lewat penghargaan-penghargaan, lewat sayembara-sayembara kan seperti itu. Katakanlah kayak yang sekarang itu ada Faisal Odang gitu kan. Dia sangat bisa hidup di dalam sastra gitu. Karena ya karya-karyanya memang serius, akhirnya dapat penghargaan, kemudian dapat. Nah, tapi beberapa katakanlah kayak saya gitu, untuk mencapai ke situ gimana ya? Nah, itu yang akhirnya membuat saya susah untuk mencapai itu gitu. Tapi apa paling paling menguntungkan sih sebenarnya dari beberapa obrolan-obrolan dengan para produser ya terkait dengan penulis kaya itu sebenarnya kalau novelnya kemudian diangkat ke layar lebar, itu mereka kontraknya sangat besar. Kalau hanya mengandalkan penjualan di Gramet itu
Tidak bisa diharapkan. Tapi kalau kemudian digarap menjadi film, ya itu akan sangat menguntungkan bagi seorang sastrawan. Terus apalagi ya? Ya kalau kalau kemudian sastra dijadikan sebagai jalan hidup, gitu. Jalan hidup, CV-nya sastra. Nah itu ya kamu juga kuliah di bahasa Indonesia sastra. Nah itu menjadi jalan ya paling enggak menjadi dosen, menjadi pegawai negeri. Nah itu tuh menghidupi itu secara pragmatisnya ya, secara pragmatis di sastra di balik kita bersastra itu kan mendapatkan pengalaman yang akhirnya bisa masuk ke CV itu. Sehingga akhirnya CV itu bisa juga di berbagai instansi, gitu. Entah itu kampus, entah itu editor buku dan lain sebagainya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Mas Wafa, Mas Fahmi juga, dan teman-teman. Sebagai penutup, barangkali teman-teman ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Mas Bintang, Mbak Retno? Oke, kalau tidak ada, tadi pertanyaan tentang sastra yang tidak menjamin finansial itu adalah sebagai penutup diskusi kita pada malam hari ini. Ada beberapa catatan yang saya tulis di sini tentang seberapa dekat, jauh, dalam, dan luas sastra. Ada 4 poin yang tadi sudah dibahas oleh Mas Wafa yang dibedakan melalui bentuk dan juga wilayahnya, dari seberapa dekat dari bentuknya ada diari, gosip, kemudian seberapa jauh bentuk puisi rumit, bagaimana tak terus mengingat sastra tanpa terbatas waktu, dan seberapa luas bahwa intinya dilihat bahwa ilmu-ilmu lain sangat berhubungan dengan sastra untuk isi konteksnya. Oke, demikian diskusi tentang seberapa dekat, jauh, dalam, dan luas sastra pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Wafa dan juga Terima kasih. teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi diskusi, sesi berbagi selanjutnya. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi semua. Saya Madenovi mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih semua. Saya kembalikan ke Mas Rauf. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Novi. Oke teman-teman, eh, seperti biasa kita foto bersama dulu ya. Boleh dinyalakan kameranya. Oke, siap. Teman-teman, hitungan 3. Mbak Retno. Oke, siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Untuk sesi berbagi hari ini saya akhiri. Sampai bertemu di sesi berbagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.